Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Anak-anak kalian, peserta Matsama pada kali ini tahun 2020, Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah yang saya cintai, yang saya sayangi. Untuk menyingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya, Pak Ahmad Sururi, akan memberikan materi tentang ukhuwah. Ukhuwah. Baiklah anak-anak sekalian, apa ukhuwah itu dan bagaimana kaitannya dengan kita sebagai makhluk. Sebelum kita membahas tentang apa itu ukhuwah, perlu anak-anak ketahui bahwa manusia sebagai makhluk individu. Makhluk apa? Individu. Juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Apa makhluk individu itu? Manusia sebagai makhluk individu, bahwa manusia itu mempunyai karakter, mempunyai bakat, mempunyai minat, keinginan yang berbeda-beda. Ini adalah manusia sebagai makhluk individu. Sedangkan apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Bahwa manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun dia, tentu dia akan butuh orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Ini namanya makhluk apa? Sosial. Karena dia tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka dia perlu yang namanya muasyarah. Muasyarah. Apa itu muasyarah? Yaitu pergaulan atau bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam, agama kita mengajarkan konsep-konsep pergaulan, konsep-konsep muasyarah buat umatnya. Maka timbullah teori yang namanya ukhuwah tadi itu. Ukhuwatun. Apa itu ukhuwah anak-anak sekalian? Nah, barangkali ada yang sudah tahu. Oke, baiklah, mari kita bahas satu persatu. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang yaitu akhun, artinya saudara dalam kurung laki-laki. Saudara laki-laki, akhun. Kalau saudara perempuan apa? Nah, bagus, ukhtun. Saudara perempuan, ukhtun. Lah, apa kalau ukhuwah? Akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Kalau ukhuwah apa? Ukhuwah adalah persaudaraan. Bagus. Jadi kalau akhun dari saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Kalau ukhuwah adalah persaudaraan. Jadi sudah ketemu ya, ukhuwah. Kemudian konsep Islam terkait dengan ukhuwah, bahwa ukhuwah itu dibagi menjadi 3 macam. Ukhuwah, terus Latin aja. Ukhuwah ada 3. Apa saja itu? Oke, mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah apa? Basyariyah.
basyariyah. Apa ukhuwah basyariyah itu? Mungkin ada yang sudah tahu. Oke, baiklah. Dari sisi makna, basyariyah adalah manusia atau kemanusiaan. Disebut juga dengan ukhuwah insaniyah. Sama ini. Ada yang menyebutnya insaniyah, ada juga yang menyebutnya basyariyah. Apa itu ukhuwah basyariyah atau insaniyah? Yaitu tadi ukhuwah itu persaudaraan, basyariyah itu manusia atau kemanusiaan. Maka ukhuwah basyariyah atau insaniyah adalah persaudaraan di antara sesama manusia. Sesama manusia. Karena pada dasarnya kita semua, seluruh dunia manusia ini adalah berasal dari nenek moyang yang sama. Dari nenek moyang sama. Bahkan dari asal usul yang sama juga, yaitu berasal dari saripati tanah, kemudian menjadi sperma, dan bertemu dengan ovum, menjadi janin dan seterusnya, menjadi kita. Ini manusia, sehingga tidak boleh antara satu sama lain merasa lebih dibanding yang lain. Orang Eropa tidak boleh merasa lebih hebat, lebih luar biasa dibanding orang Asia misalnya. Orang Jawa tidak boleh lebih unggul daripada orang-orang lain. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu adalah sama, baik dari asal usulnya, yaitu dari keturunan Bani Adam, Nabi Adam dan Ibu Hawa, juga dari asal usul penciptaan yang sama juga. Ini namanya ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia. Semua manusia adalah sama. Memang dibuat oleh Allah berbeda-beda, ini merupakan sunnatullah, sesuatu yang niscaya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sengaja Allah menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda. Itu sengaja, karena apa? Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Justru perbedaan itu sunnatullah, sesuatu yang niscaya. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah ukhuwah apa? Watoniyah. Apa ukhuwah watoniyah itu? Watoniyah itu artinya adalah negara atau bangsa. Ukhuwah watoniyah berarti hubungan antara manusia dengan negara atau bangsa. Bukan bangsa ya, negara. Atau bisa juga disebut dengan ukhuwah watoniyah itu antar negara satu dengan negara yang lain. Ini watoniyah. Kalau diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari, ini bisa kita lihat hubungan manusia
seseorang dengan lingkungannya, RT misalnya, RW misalnya, ya, desa misalnya, dan seterusnya, kecamatan dan seterusnya. Tentu di setiap wilayah, di setiap negara, di setiap wilayah mempunyai aturan-aturan yang berbeda-beda atau masing-masing mempunyai aturan yang itu wajib kita junjung tinggi, kita taati aturan-aturan tersebut. Jadi tidak boleh kalau kita menggunakan seenaknya dewe, seenaknya sendiri tidak boleh, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Adat istiadat, karakteristik, norma-norma, aturan-aturan yang ada di suatu daerah tersebut di mana kita berada harus kita ikuti, kita jalani, kita junjung tinggi. Tidak boleh meskipun kalian dari daerah A mungkin berbeda dengan daerah B, maka tidak boleh di antara kita mengunggul-unggulkan. Di mana kita berada, di situ kita menjunjung tinggi, mengikuti aturan yang berlaku, aturan yang ada, yang berlaku di daerah itu. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Apa? Ukhuwah watoniyah, hubungan antara manusia dengan negara atau hubungan antar negara satu dengan negara yang lain. Yang terakhir adalah ukhuwah ada yang tahu? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Apa ini ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah tadi apa? Persaudaraan. Islamiyah apa? Bangsa Islam, bangsa wong Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat sesama umat Islam. Persaudaraan sesama muslim, Anak sekalian yang saya cintai, bahwa di beberapa ayat-ayat Al-Quran, di bawah beberapa hadis Rasulullah SAW telah diterangkan bagaimana kita bermuasyarah, berhubungan dengan sesama muslim. Ada misalnya ayat al-muslimu akhul muslim, gitu. Ada lagi al-mu'minu akhul mu'min. Misalnya apa itu? Ada banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang kalian bisa lihat di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita sesama muslim ini adalah saudara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di antara kita sesama muslim harus ada saling rasa, saling mengasihi, saling merasakan satu di antara yang lain. Apabila ada di antara saudara kita sesama muslim bahagia, tentu kita merasa juga ikut bahagia. Tetapi sebaliknya, jika ada seorang sesama muslim teraniaya, dizolimi, misalnya di daerah-daerah negara yang minoritas muslimnya, seperti di Palestina yang dianiaya, disingkirkan oleh orang-orang Israel di sana, kita tentu tidak bisa diam,
tentu kita merasa, minimal kita merasa iba, merasa empati sekaligus simpati. Kemarin beberapa bulan tahun yang lalu kita juga melihat di media teman-teman atau saudara kita Muslim di Myanmar dianiaya, diusir oleh penguasa di sana. Tentu kita sesama Muslim harus juga merasakan hal yang sama. Ada sebuah hadis mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Apa itu biyadih? Dengan tangan. Jika kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah kalian merubahnya dengan biyadihi, dengan tangannya. Biyadih itu, tangan ini maksudnya adalah dengan kekuasaan. Bagi orang-orang yang punya kekuasaan tentu ini kesempatan untuk berbuat baik, merubah hal yang mungkar tadi menjadi baik. Wa illam yastati fa bilisanihi. Jika tidak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan omongan, dengan diplomasi, dengan ceramah, dengan khutbah. Dan yang terakhir, wa illam yastati fa biqalbi. Dengan apa? Dengan hati. Jika kamu tidak mampu dengan kekuasaan, jika kamu dengan omongan, maka biqalbi, dengan hati. Artinya apa ini? Hanya kita bisa berdoa. Wa ya at'aful iman. Ini adalah lemah-lemahnya iman. Jadi soalnya mung ndonga tok. Ini adalah manusia. Konsep Islam terhadap ukhuwah. Jadi anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri, saya simpulkan bahwa ukhuwah dibagi menjadi 3. 1, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah islamiyah. Ukhuwah basyariyah tadi apa? Persaudaraan di antara sesama manusia. Yang kedua, ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan antar manusia dengan negara atau antar negara satu dengan negara yang lain. Dan yang ketiga adalah ukhuwah islamiyah, adalah persaudaraan antara setiap manusia sesama muslim atau persaudaraan sesama umat Islam. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Karena terbatasnya waktu, saya berusaha sesingkat mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan kalian semua. Dan jangan lupa bermanfaat ya. Jangan lupa pesan saya, jaga nama baik alma mater madrasahmu, madrasah kita. Taat beribadah kepada Allah, berbakti dan taat kepada orang tua dan gurumu, niscaya kamu akan hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.